Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan memulai kuliah kita termodinamika biosistem bab 3. Judulnya adalah sifat-sifat zat murni. Nah, tujuan pembelajarnya bisa dibaca di sini, tapi yang pasti kita akan memperkenalkan apa itu zat murni dan kemudian bagaimana kita menggunakan diagram PV, TV, PT, PVT zat murni, ya, dan bagaimana menentukan sifat zat murni. Ya, dan kita akan gunakan bagaimana kita membaca tabel uap, ya, dan pembacaan tabel uap ini akan kita gunakan sampai akhir dari kuliah kita, kuliah termodinamika sampai akhir semester. Jadi oleh karena itu, pelajaran tentang zat murni dan pembacaan tabel uap sangat penting. Karena kalau kalian tidak bisa membaca tabel uap, maka akan mengalami kesulitan untuk eh, proses pembelajaran termodinamika selanjutnya. Nah, zat murni adalah didefinisikan sebagai satu zat yang mempunyai komposisi kimia yang sama pada keadaan apapun, maksudnya keadaan apapun dalam fase apapun. Nah, udara adalah campuran dari berbagai jenis gas, tetapi dianggap murni, ya. Nah, nitrogen, ya, dan udara itu dianggap zat murni. Nah, kenapa disebut zat murni? Ya, karena baik dalam kondisi padat, cair maupun gas, dia komposisi kimianya sama. Ya, nah air tentunya ya, air, air juga sama. Air H2O, air dalam bentuk uap H2O, air dalam bentuk cair H2O, air dalam bentuk padat H2O. Ya, beda itu dengan udara. Udara mengandung air. Jadi jika ada yang menjadi cair, airnya mengembun, tapi di udaranya airnya sudah tidak ada. Itu agak merepotkan dan kita sebut itu bukan zat murni, ya. Nah, zat murni ini kita kenal ada fase uap di mana jarak molekulnya, isinya gambar lipat 3C amat jauh, ya, sehingga dia mudah terurai dan terpisah, ya. Semakin rapat, nah dia berbentuk cair secara fisik, dan lebih rapat lagi dan terstruktur dekat dengan jarak tertentu itu berbentuk padat, ya. Nah, pada padatan, gaya tarik dan dorong antar molekul cenderung mempertahankan mereka pada jarak yang relatif hampir sama satu sama lain. Ya, itu berbeda dengan cairan dan gas. Nah, kita perhatikan sekarang proses perubahan zat murni. Kita ambil bahan kita, contohnya adalah air ya, H2O. Nah, cairan terkompresi atau kita sebut dengan cairan subdingin, ya, itu adalah satu cairan yang tidak akan menguap. Ya. Cairan jenuh, suatu cairan yang akan segera menguap. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada gambar sebelah kiri, ini ada H2O, ya, pada tekanan 1 atmosfer, eh, suhu 20, kita tahu itu dia berada eh, pada kondisi cair. Kemudian apabila kita panaskan H2O ini, H2O cair, suhunya secara perlahan akan naik dari 0, dari 20 naik terus sampai suhunya 100 derajat Celcius. Ingat tadi tekanannya 1 atmosfer. Ya. Nah, pada tekanan 1 atmosfer, air yang berada, air cair yang berada pada suhu 100 derajat Celcius, dia siap untuk menguap, tapi belum menguap. Nah, kondisi siap untuk menguap
tapi belum belum menguap ini kita sebut dengan cairan jenuh atau saturated liquid, yaitu cairan yang siap untuk menjadi uap, ya. Nah, kemudian eh, kalau kita panaskan terus, sebahagian dari airnya sudah mulai menguap. Ingat tadi ini air kita tekanannya dibuat dengan menggunakan piston 1 atmosfer, ya. Nah, kondisi dan sehingga di dalam silinder kita, ya, silinder nomor 3, sebahagian berupa uap, sebahagian berupa cairan. Nah, kondisi nomor 3 kita sebut kondisinya adalah, ya, dia berisi uap jenuh dan cairan jenuh, kita sebut kondisinya adalah campuran, yaitu campuran cairan jenuh dan campuran uap air jenuh. Tapi kondisinya tidak, masih beda ya secara fisik, fasenya ada yang cair, ada yang uap. Nah, apabila kita panaskan lagi air cair tadi H2O kita yang berada dalam piston, maka air yang ada yang belum menguap sampai tetes terakhir air menguap dari silinder kita. Nah, tapi suhunya masih 100 derajat. Jadi pada suhu 100 derajat, tapi semua sudah menjadi uap. Kondisi ini kita sebut sebagai uap jenuh. Kenapa? Karena tetes terakhirnya sudah menjadi uap. Seluruh cairan sudah menjadi uap. Suhunya sudah 100. Ya. Nah, ini juga kalau ada kondisi batas, kalau kita dinginkan, sebagian menjadi cair. Tapi kalau kita panaskan, semuanya akan menjadi uap. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai kondisi uap jenuh. Ya, uap jenuh. Suhunya masih 100 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Nah, apabila kita panaskan lagi, tekanannya tetap 1 atmosfer. Ingat ini tadi piston kita bisa bergerak, ya. Volumenya berubah, suhunya ikut naik. Nah, kondisi atau state nomor 5 ini kita sebut dengan uap super panas atau superheated vapor. Kenapa dia buat super panas? Karena tekanannya, walaupun tekanannya ini 1 atmosfer, tetapi suhunya tidak lagi suhu jenuh. Suhunya sudah melampaui suhu jenuh. Itu kita sebut dengan super panas. Ya, nanti kalau kita lihat di tabel yang akan dibagikan, tabel uap, maka kita akan lihat bahwa eh, pada tabel itu pada suhu 100 derajat Celcius bahan kita atau H2 kita masih berbentuk cair. Tapi apabila suhunya naik, tekanannya masih tetap konstan, maka kita sebut cairannya cairan super panas, ya. Nah, jika keseluruhan proses antara kondisi 1 dan 5 seperti diuraikan dalam gambar dibalik dengan mendingin air sementara mempertahankan tekanan pada nilai yang sama, air akan kembali ke kondisi 1, mengikuti lintasan yang sama. Dan dengan melakukan itu, jumlah panas yang dilepaskan akan persis sama dengan jumlah yang ditambahkan selama proses pemanasan. Nah, apabila kita lihat pada diagram TV, horizontalnya V atau volume spesifik, dia yang vertikalnya adalah suhu, maka kita akan dapatkan gambar seperti gambar yang terlihat di sini. Jadi dari titik 1 ke titik 2, itu kita sebut cairan terkompresi tadi. Kemudian dari 2 ke 4, kita sebut cairannya adalah cairan campuran. Ya, nah, titik 2 tadi adalah titik uap jenuh. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah titik 3, tapi titik 3 ini bisa bergerak dari 2 ke 4, bergantung jumlah
uap yang kita supply. Ya, dan kemudian dari 4 sampai 5, nah ini kondisinya kita sebut sebagai super panas, ya, super panas. Suhu jenuh dan tekanan jenuh, ya, saturation temperature and compressor. Suhu air mulai mendidih bergantung pada tekanan. Karenanya jika tekanan dibuat konstan, demikian pula suhu titik didih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, seperti kita berikan contoh tadi, itu hanya berlaku pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Suhu jenuh atau saturation temperature diberi singkatan Tsat. Suhu pada zat murni berubah fase pada tekanan tertentu. Nah, tekanan jenuh atau P-Sat, P saturation, tekanan pada saat zat murni berubah fase pada suhu tertentu. Dan perubahannya itu kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Kurva jatuh cairan uap suatu zat murni. Angka-angka pada kurva adalah untuk air. Ya. Nah, pada tabel 31, kita lihat ini ada kolom suhu, ada kolom tekanan. Nah, ini adalah kolom tekanan jenuh. Ya, jadi kalau misalnya dengan melihat ini, kita suhu 50, 101. Iya, suhu 40, 50, 12,35. Ya. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat penggorengan vakum, yaitu tekanannya kita turunkan, minyaknya panas, tapi sudah bisa memanaskan dan menguapkan air yang berada dalam eh, daging buah, ya, daging buah yang dijual oleh orang. Dan ini digunakan orang oleh teknologi yang kita sebut dengan teknologi vacuum fryer, ya. Untuk Indonesia, penemu teknologinya adalah Bapak Bambang, lupa namanya Bambang, ya, dari Brawijaya. Ya, jadi suhu jenuh adalah suhu pada saat berubah fase. Tekanan jenuh adalah tekanan pada satu zat murni berubah fase pada suhu tertentu. Nah, sekarang panas laten. Jumlah energi yang diserap atau dilepaskan pada saat proses perubahan fase. Ya, nah panasnya itu, panas yang dibutuhkan itu kita sebut dengan panas laten. Ya, panas laten. Nah, yaitu merubah panas diperlukan untuk merubah pada tekanan tertentu, air berubah dari cair menjadi gas. Kemudian panas laten fusi, yaitu jumlah energi yang diserap pada waktu meleleh. Besarannya sama dengan energi dilepaskan pada waktu proses pembekuan. Panas laten penguapan jumlah energi yang serap selama proses penguapan dan sama besarnya pada saat mengembun. Nah, ya. Jadi kalau menguap diperlukan panas, pada waktu mengembun akan melepaskan panas. Nah, ini ada data pada tekanan 1 atmosfer, panas laten fusi air adalah 333,7 kilojoule per kilogram. Dan panas laten penguapan 2.256,5 kilojoule per kilogram. Ya, nah bisa kita lihat nanti di tabel uap. Nah, pada tekanan atmosfer, karena suhu diri air turun dengan naiknya ketinggian, ya dengan naiknya ketinggian. Nah, beberapa akibat kebergantungan T saturation dan P saturation. Ya, nah, variasi suhu buah dan sayuran dengan tekanan pada saat pengeringan. Ya, nah pada tahun 1775 es dibuat dengan mengevakuasi atau membuang, ya,
mengosongkan udara dari tangki. Ya, jadi ini sudah dikenal pompa vakum ya. Nah, jika dibuat daring dan dia mendapatkan panas. Tapi secara grafik tadi kita lihat ya. Nah, dari mulai proses pendinginan yaitu pada saat titik uap jenuh sampai ke bagian titik di mana suhu produk masih turun dengan diuapkan. Tapi sebelum itu tetap ada panas selatan penguapannya. Karena kalau kita lihat ini antara dua garis horizontal ini adalah panas selatan penguapan. Nah, jadi kalau kita buat tadi diagramnya pada berbagai tekanan, maka kita akan lihat pada tekanan yang lebih tinggi, ya, pada titik kritis. Kalau ditanya setelah lewat titik kritis apa yang terjadi, tidak tahu, ya. Nah, tapi kita sudah tahu bagaimana bentuknya. Kita akan lihat gambar ini. Ini adalah diagram properti untuk berbagai tekanan, ya, berbagai tekanan. Nah, ini ada critical point. Nah, critical point ini adalah bagian yang puncak dari sini. Jadi kalau lewat dari sini, dia akan menggunakan eh, data di bagian sini, ya. Sehingga kita bisa lihat garis saturated liquid, yaitu garis dari critical point turun ke bawah, pokoknya sebelah kiri, ya. Nah, kemudian ada hal lagi yang perlu kita ketahui. Kalau kita ditiup angin, kita merasa dingin. Padahal tadi udaranya itu bahkan lebih tinggi suhunya dari kita. Nah, itu terjadi akibat proses yang kita sebut dengan evaporative cooling, yaitu pada waktu cairan jenuh itu ingin menguap, dia nggak punya energi. Jadi, ya, buka ruang untuk kita melihat bahwa betul garis itu adalah garis kita sebut saturated liquid. Jadi dari sebelah kiri sampai ke titik kritis itu adalah merah ya. Nah, kemudian garis saturated vapor itu garis yang sebelah kanan. Kemudian ada daerah compressed liquid, ya. Nah, ada daerah superheated vapor dan daerah campuran atau saturated liquid vapor, ya. Titik kritis adalah titik di mana kondisi saturated liquid dan saturated vapor identik. Ini memanjangkan diagram dengan memasukkan fase padat. Jadi kita lihat ini eh, bentuk diagram kita juga macam-macam ya, bergantung suhu yang digunakan. Nah, triple point tekanan dan suhu suatu zat berada dalam keseimbangan pada tiga fase. Ini juga ada temperatur dan tekanan untuk berbagai bahan. Nah, ini adalah gambar lagi tumbuh PVT, ya. Eh, titik kritisnya triple line.
Nah, ada satu sifat dari tabel ini yang kita sebut dengan entalpi, yaitu gabungan antara U internal energi ditambah P kali V, ya. Nah, ini hanya berguna untuk analisis volume atur, ya. Nah, kita lihat sekarang tabel kita, tabel A4 untuk suhu air jenuh, tabel A5 yaitu tabel tekanan air jenuh. Nah, kita ambil potongannya. Nah, tabel A4, tabel suhu air, ini kalau kita lihat, kalau dua kolom pertama itu menunjukkan suhu, temperatur T, dan kemudian satuan press gitu ya, kPa Pascal. Ya, kemudian specific volume, liquid, ya liquid mandi aja, ya. Nah, itu berubah, ya. Nah, pada kolom pertama itu adalah kolom suhu. Oleh karena itu kita sebut tabel suhu. Kolom kedua adalah kolom tekanan. Kolom 3 dan 4 adalah kolom volume spesifik. Yang kolom kiri adalah volume spesifik uap jenuh. Yang sebelah kanan ini adalah doa spesifik eh, untuk juga sama seperti untuk liquid ya. Nah, tadi sudah kita sebut U, H adalah U tambah PV. Jadi entalpi itulah ini. Ya. Nah, entalpi ya ini VV ya, ini ada PF, VFG, energi di antaranya. Nah, entalpi penguapan atau diberi tulis HFG yaitu panas laten penguapan. Ya. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan untuk merubah fase atau menguapkan suatu satuan massa cairan jenuh pada suhu dan tekanan yang sama. Ya. Nah, kita lihat ini tabel A4. Kalian silakan buka tabel yang sudah dibagikan. Ini kita sebut tabel suhu. Ya, kenapa? Karena kolom pertamanya suhu. Kolom keduanya adalah tekanan jenuh. Ya, dan eh, tiga empatnya adalah volume spesifik meter kubik per kilogram. Ya, ya. Kemudian kita lihat ada volume spesifik, ada volume spesifik, ada dua kolomnya yaitu saturated liquid atau ya cairan lah. Ya, kemudian kolom 4 adalah uap jenuh. Ya, jangan lupa tadi formula kita untuk melihat form apa rumus untuk buku panduan tadi ya, latihan belajar. Kemudian kita lihat internal energi. Nah, internal energi ada tiga, yaitu saturated warmth, ya, ada internal energi Fg berubah fase dari fluida gas dan UG. Demikian juga dengan entalpi. Ingat entalpi adalah U tambah PV. Ya. Jadi pada dasarnya itu adalah internal energi ditambah PV kita dapatkan eh, entalpi. Ya sama seperti ini tadi cairannya adalah V HFG G.
Oke, nah, tolong dipelajari. Nah, ini sama ya, tapi ini kita sebut tabel tekanan. Karena kolom pertamanya tekanan, kolom keduanya suhu. Ya, oke. Saya rasa kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan latihan-latihan soal dan penggunaan tabel 5.